Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Bima Prakoso, NPM E1D 019-054. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pembentukan harga produk pertanian. Grafik 1 yaitu diskriminasi harga derajat ke-1. Itu harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen. Bisa dilihat pada grafik, produsen akan mendapatkan keuntungan maksimal pada titik D ketika Q3 dan P3. Diasumsikan MR atau marginal revenue sama dengan MC atau marginal cost sama dengan AC atau average cost. Konsumen sebenarnya tetap ingin membeli pada P3, P2, dan P1 sebesar segitiga ini. Hal itu disebut sebagai surplus konsumen atau benefit konsumen. Luas laba yang didapatkan oleh produsen mulai dari titik P6, P3, D, dan titik H. Pada grafik 2, diskriminasi harga derajat kedua, yaitu harga ditetapkan berbeda untuk setiap pembelian. Seperti jika kita membeli sendal dengan harga 10.000 eceran, tentu harga yang diberikan ketika kita membeli lusinan akan lebih murah. Hal itu disebabkan oleh jumlah yang akan dibeli oleh konsumen. Bisa dilihat dari grafik titik S, Q1, dan P1, kemudian Q2 dan P2. Tentu terdapat perbedaan harga karena terdapat perbedaan kuantiti yang dibeli oleh konsumen. Namun, produsen tidak akan menjual produk lebih dari Q3 karena itu akan menyebabkan kerugian bagi produsen. Selanjutnya, grafik 3, diskriminasi harga derajat ketiga. Bentuk diskriminasi harga yang paling umum dipraktekkan, yaitu ketika perusahaan pengelompokan pasar atau konsumen menjadi 2 atau lebih. Contohnya, kita ada produsen produksi buku dengan cover yang lebih baik dan juga ada buku yang memiliki cover yang lebih murah. Bisa dilihat pada grafik keuntungan maksimal yang didapat produsen ketika Q total didapatkan dari Q1 ditambah Q2, yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Keuntungan yang didapat dari pada titik B yaitu sebesar mulai dari titik B, P1C, dan yang didapatkan keuntungan produsen ketika kuantiti 2 mulai dari titik D, E, P2, dan C. Nilai Q1 lebih inelastis dibandingkan nilai Q2. Selanjutnya grafik 4 yaitu diskriminasi harga derajat ketiga kasus. MC atau marginal cost sama dengan AC atau average cost. Bisa dilihat pada grafik, ini sebenarnya sama seperti grafik yang sebelumnya. Keuntungan yang didapatkan pada pasar 1 sebesar kotak yang berwarna abu-abu pada grafik, dan pasar 2 besar kotak yang berwarna abu-abu dilihat pada grafik, dan pasar total. Keuntungan pasar total didapatkan dari pasar 1 ditambah pasar 2. Selanjutnya contoh soal. Kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1
Q1 sama dengan 100 dikurang 2P, dan di pasar 2 Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka didapatkan persamaan TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q kuadrat, MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. A. Berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. Jawab. Langsung masukkan saja ke dalam persamaan dan dieliminasi. Kemudian masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Maka biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q kuadrat, MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. MR sama dengan MC 60 dikurang 0,8 Q sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Q didapatkan 50 unit. Pada tingkat penjualan, kita masukkan langsung Q ke dalam rumus dan didapatkan Q1 sama dengan 30 unit dan Q2 sama dengan 20 unit. Penentuan harga di setiap pasar adalah langsung dimasukkan ke dalam rumus. Harga yang ditetapkan yaitu 35 dan 60. Perbandingan elastisitas. Elastisitas pasar di harga di pasar 1 dengan nilai P1 sama dengan 35, yaitu E1 sama dengan persen delta Q1 dibagi persen delta P1. Langsung dimasukkan dan didapatkan min 2,33, dan elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sama dengan 35, yaitu E2 sama dengan persen delta Q2 dibagi persen delta P2 sama dengan didapatkan minus 1,5, sehingga elastisitas yang lebih besar terdapat pada pasar 1 sebesar 2,33. B. Hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Total revenue langsung saja dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan 1950 satuan uang, dan TR2 dimasukkan angka yang sudah didapatkan dalam rumus, dapatkan 2800 satuan uang. Kemudian ditambahkan didapatkan 4750 satuan uang. Total cost 750 satuan uang. Laba yang diterima produsen 4000 satuan uang. Yang C. Apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Jika tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh penjualan total Q total sama dengan 50 unit, harga total P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total, P sama dengan 75. Langsung saja TR sama dengan 75 dikali 50 sama dengan 3750, dan TC 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 kuadrat didapatkan 1312,5, dan laba yang didapatkan 2437,5. Kesimpulannya, total laba dengan diskriminasi harga sebesar 400, lebih besar laba tanpa diskriminasi harga yaitu sebesar 2437,5. Jadi strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.